Apa hukum meminjam dan menyimpan uang di bank konvensional? Demikian, kalau bisa diselesaikan dengan syariah, selesaikan. Kalau tak mampu kemudian atau terlampau sulit dan memberikan dampak lebih besar kepada perekonomian, atau bahkan mohon maaf kegoncangan di rumah tangga, maka Anda bisa ambil itu sebagai jembatan. Setelah itu keluar, tinggalkan dan kembali kepada nilai-nilai yang baik. Jelas di sini? Jadi mohon maaf dari saudara-saudara yang diperbankan, pertama yang harus Anda lakukan adalah tanamkan keyakinan bahwasanya bunga itu adalah haram. Tidak perlu kita mencari adakah ulama ada di Yaman. Mulai dhisik muktamar NU cek Muhammadiyah hukumnya bank gimana? Mesti kaule telu ya boleh. Sing sitoke bebo tekas haram. Sing loro awur-awuran halal. Sing telu bebo hati-hati jare subhat. Wis ngomong iki halal haram napa? Subhat. Ulama-ulama Darul Ifta dan ulama-ulama Azhar kemudian mengkaji kembali. Hasilnya tahun 2003 Darul Ifta Mesir menfatwakan bahwa bank itu halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam bala dan juga penyakit. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, berjumpa kembali bersama kami ya, channel yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik ya, untuk kesempatan kali ini admin akan membahas mengenai bank konvensional ya, bagaimana pandangan Islam terhadap bank konvensional. Bolehkah kita bekerja di dalam bank tersebut? Bank konvensional ini termasuk bagian dari bank riba ataukah bukan? Mari kita ikuti penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini yang akan menjelaskan mengenai pandangan Islam terhadap bank atau bank konvensional. Baik, yang pertama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad ya, bagaimana penjelasan beliau mengenai bank konvensional ya. Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari beliau. Kalau orang kerja di bank konvensional, gajinya riba atau tidak riba Pak Ustaz? Riba ya. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang mewakilkan, orang yang dibeli, orang yang diberi. Yang pertama yang makan, yang kedua yang diberi. Wa katibahu, pegawai pencatat administrasinya. Catat administrasi yang menjadi saksinya. Jadi saksi. Kulluhum sawa, keempat-empatnya makan riba. Saudaraku yang di konvensional, pindah kalian ke BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat. Gak bisa Pak Ustadz, belum ada. Oke, mudarat boleh. Darurat tingkat tinggi. Ustadz, kalau saya keluar dari sini, istri saya sedang hamil tua, motor saya masih kredit rumah. Stop, jangan cerita, aku tak tahan dengar. Oke, kerja aja situ sampai dapat kerja yang lain. Nanti kalau sudah dapat kerja lain, resign dari situ. Apa hukum meminjam dan menyimpan uang di bank konvensional? Kalau zaman dulu nyimpan duit di bawah bantal, sekarang lebih besar duit daripada bantal. Gimana? Maka kalau tak ada alasan lain, tak bisa Pak Ustadz di rumah, tak bisa, takut dirampok, maka letakkan di bank syariah. Bank syariah pun sudah tak muat lagi Pak Ustadz, letakkan di bank konvensional, tapi bunganya tak boleh diambil. Bunganya diserahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid, MDA. Serah, jangan dimakan, jangan diambil. Tertutup pintu hati, terhijab, takkan sampai ke makom makrifah kalau makan riba, haram-haram. Tertutup, gelap, tak nampak nur. Apa ancaman Allah bagi pemakan riba? Alladzina ya'kuluna riba. Orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang bangkit dari kerasukan setan. Kalau kata orang Jawa, kesambet.
Kesambet. Semana orang kesambet penyakit ayan, begitulah dia bangkit dari kubur. Pertama. Yang kedua, sodakohnya tak diterima. Kenapa sodakohnya tak diterima? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima riba. Tiga, doanya tak dikabulkan Allah. Rabbana atina fid dunya. Tak dikabulkan. Kenapa? Mat'amuhu haram, karena makan haram. Lidah makan haram. Yang keempat, hajinya tak jadi haji mabrur. Bawa duit riba. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan duit haram. Yang kelima, kasih anak makan riba. Anak pun suap, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Berubah menjadi darah. Nasi yang disuap berubah menjadi darah. Darah naik ke otak, disemburkan oleh jantung. Bapak Ibu hafal ayatnya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Pembohong, penipu, pendosa. Kenapa nasihatin ubun-ubun? Karena otak menyemburkan darah, jantung naik ke otak gara-gara makan haram. Enak, heran saya anak saya ini Pak Ustaz. Kenapa pikirannya kotor aja? Gara-gara kau kasih makan haram. Jangan kasih anak makan haram. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Abdul Somad ya mengenai bank konvensional ya, sudah beliau jelaskan. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat ya, bagaimana penjelasan beliau mengenai bank. Mari sama-sama kita dengarkan. Yang jadi masalah itu bukan boleh sedikit atau banyak. Jadi masalah kapan dia boleh, kapan tidak. Itu poinnya. Ya. Kapan boleh, kapan tidak. Secara pribadi saya meyakini pendapat riba, mau sedikit mau banyak tetap riba. Ya, sudah. Permasalahannya saya belum berani meninggalkan karena masih punya tanggungan cicilan bulanan utang, bayar karyawan dan lain-lain. Ya. Saya katakan tadi kepada Anda teman-teman sekalian, rezeki itu sudah Allah atur. Rezeki sudah Allah atur. Anda riba atau enggak, tetap tidak akan mengurangi rezeki Anda. Jangan khawatir. Ya, bukan aib. Demi Allah saya katakan, ya saya tidak punya kedudukan pekerjaan seperti teman-teman sekalian. Tapi saya bersandar dan punya keyakinan seperti apa yang Allah sampaikan. Kerjakan ini kata Allah, saya jamin, saya kerjakan. Dan sampai hari ini alhamdulillah. Bukan aib kalau ngontrak, bukan aib kalau minjam. Aib itu ketika Anda ngontrak tidak mau bayar. Aib itu ketika Anda minjam tidak Anda lunasi. Yang jadi persoalan itu kadang-kadang Anda disibukkan dengan gaya, itu masalahnya. Ya, sedangkan gaya berbanding lurus dengan tekanan. Tadi telah saya jelaskan. Ya, jadi teman-teman sekalian, kembali lagi seperti apa yang tadi saya sampaikan. Jangan khawatir kalau ada terkait dengan yang demikian. Kalau bisa diselesaikan dengan syariah, selesaikan. Kalau tak mampu kemudian atau terlampau sulit dan memberikan dampak lebih besar kepada perekonomian, atau bahkan mohon maaf kegoncangan di rumah tangga, maka Anda bisa ambil itu sebagai jembatan. Setelah itu keluar, tinggalkan dan kembali kepada nilai-nilai yang baik. Jelas sampai sini? Baik. Saya kira ini pertanyaannya cukup ya. Baik, itu dia penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat mengenai bank. Baik, selanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Buya Yahya ya, bagaimana penjelasan beliau mengenai bank konvensional. Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari beliau. Kemudian masalah bank konvensional sebetulnya ya harga mati ya, kecuali ada fatwa ulama, ternyata fatwa ulama dia punya PPR, jadi makanya fatwanya mengatakan bank konvensional adalah nggak apa-apa, tidak riba. Oh iya, orangnya dari Jawa Tengah, tak tanya apa, dia mendirikan bank perkreditan rakyat juga. Oh ya pantas. Dan dia mengkritik ulama yang mengharamkan, katanya apa? Ya, karena dia tidak punya bank. Nah ini kan kurang ajar tambahan, bukan dengan insaf. Kita tidak perlu dengan perilaku manusia. Perilaku manusia bukan dalil. Kembali kepada dalil syar'i itu. Semua peminjaman yang ada kembalinya manfaat, kullu qardin jarra naf'an. Ini hadis Nabi. Semua peminjaman yang kembali dengan manfaat kepada, semua peminjaman yang ada kelebihan manfaat bagi yang meminjamkan, fahuwa riba, itu adalah riba. Hadis ini disebutkan oleh para fuqaha, talaqathul a'immatu bil qabuli, para imam-imam ulama menerimanya langsung, nggak pakai cek recek, karena sudah jelas ini sesuai dengan dalil-dalil yang lainnya. Misalnya saya meminjamkan duit 100.000, kembalikan 100.000 plus pijet sudah riba. Bayangkan, apalagi 1%.
apalagi 0,5%. Ulama-ulama besar kelas dunia yang menghafal Quran umur 8 tahun ini hafal juz amma saja tidak hafal, bagaimana mengatakan bank halal? Kan musibah ya. Riba ini harus kita adil semacam ini. Mohon maaf, dosa bukan hanya di bank loh ya, di mimbar ada dosa menggunjing. Ustadz menggunjing ada atau tidak? Ada. Ini lebih gede daripada makan riba. Jadi kalau kita mengomongkan bank riba itu, di bank itu ada ribanya, artinya ini adalah berbicara wajar, bukan berarti kita mencela perbankan, bukan. Di dunia pesantren banyak kemaksiatan, kalau orang tidak hati-hati, ustadz pun bisa terjerumus dalam menggunjing kesombongan hatinya, dengki kepada sesama ustadz juga ada. Hanya karena yang ditanyakan masalah bank, kita harus berbicara tentang bank yang sesungguhnya. Jadi masalah bunga itu adalah tidak diperkenankan dan hukumnya haram. Kalaupun ada sebuah buku gede katanya solusi umat Islam, tebel, itu ditulis oleh ulama-ulama, katanya itu hasil daripada debat bahsul masail yang ribut, ketebak-ketebuk begitu nanti, sehingga ada 3 hukum: 1 haram, 1 makruh, 1 mubah. Ini kok ada hukum begitu ya, padahal ulama-ulama kelas berat dunia itu sudah. Dr. Wahbah Zuhaili menghafal Al-Quran mulai kecil. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti nggak apa yang nggak hafal, sudah menghafal ribuan hadis, ternyata dengan kukuh dan tegas bahwa bunga bank itu adalah hukumnya haram. Sebetulnya yang mengiklankan, menginfokan, mengumandangkan keharamannya itu bukan kita para ulama, sebetulnya sudah jelas. Kenapa muncul bank syariah? Coba tanyakan. Bank Islam syariah karena ada bank kafir, kan begitu sebetulnya mafhumnya. Hanya kita itu karena kurang cermat kadang-kadang. Kenapa? Kalau memang kenapa harus pakai bank Islam, kan begitu? Karena sadar dari perbankan sendiri banyak orang-orang insaf. Kita ketemu dari bank-bank konvensional orang insaf, dia berada di situ untuk merubah, untuk memperjuangkan, ada. Jadi mohon maaf dari saudara-saudara yang di perbankan, pertama yang harus Anda lakukan adalah tanamkan keyakinan bahwasanya bunga itu adalah haram. Tidak perlu kita mencari adakah ulama. Ada di Yaman, ada ulama labelnya gede, yang gedekan pemerintah, namanya siapa? Yahya Ad-Dar. Dia punya fatwa besar bahwasanya bunga bank terang-terangan adalah tidak haram. Ya ketawa ulama, ente sendiri. Dan tidak terbukti dia seorang yang punya kajian ilmiah. Ada, kalau mencari ada saja, tapi ulama kelas apa dia? Sujudnya bagaimana, ketawaduannya bagaimana, keilmuannya bagaimana? Ada, kalau mencari ada saja. Liberal aja kurang bahaya apa? Nabi Muhammad dicaci juga ada, katanya ulama. Jadi kita kembali kepada ulama yang benar-benar, yang mereka itu terbukti kewaroannya, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bank konvensional itu hukumnya adalah sudah dijelaskan oleh bank syariah. Bank syariah sendiri kan yang ngomong. Di dalam ini tidak ada riba, bunga, bukan, kan begitu sebetulnya. Makanya kita sebetulnya mendukung adanya bank syariah, biarpun masih banyak kekurangannya. Kami anggap mereka itu seperti bayi yang lahir ya. Kita lama menanti kelahiran seorang bayi, setelah lahir ternyata ada kurangnya ya, akhlaknya kurang baik ya. Jika ada yang kurang bukan harus dibunuh anak kita kan? Kita didik. Jadi bank syariah itu ayo kita benahi bareng-bareng sehingga menjadi benar-benar bank yang benar-benar berkualitas. Ada kekurangannya 1, 2 ada, wajar. Mencari yang sempurna susah, tapi minimal mereka melangkah kepada kebenaran, kebaikan, itu adalah suatu hal yang baik. Jadi bank konvensional marilah, jangan takut menjadi kekasih Allah. Bisa, biarpun masih di bank konvensional, Anda akan menjadi kekasih Allah. Dengan bagaimana? Anda membenci pekerjaan A, dan jangan berkata di luar tidak ada pekerjaan. Ngerendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia penjelasan dari Buya Yahya ya mengenai bank konvensional sudah beliau jelaskan dengan detail. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Gus Baha. Bagaimana penjelasan beliau mengenai bank konvensional. Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan Gus Baha. Bahsul masail, masalah itu kalau dibahas kendaraan intelek senajan itu rata ada solusinya. Mulai dhisik muktamar NU cek Muhammadiyah, hukumnya bank gimana? Mesti kaule telu ya boleh.
sing sitoke bebo tekas haram sing loro awur-awuran halal sing telu bebo hati-hati jare subhat wis ngomong intinya itu halal haram napa subhat mulai dhisik mulai muktamar pertama 26 sampai saat ini 2010 tapi baru kayak dibakar kan jadi intelek mergo kiai sing lugu-lugu takok pasif bank piye to akhirnya ana pakar bank kan nerangno berarti benten ya Bang Rian tapi lumayan jadi paham misalnya ngeten kula beberapa kali ikut dulu itu kenapa riba begitu dihujat mereka kaitannya pancen wong melarat utang wong sugih ben kelar mangan ya wong melarat utang wong sugih ben kelar mangan fakul lama zada fil ajal zada napa fir riba jadi misalnya kula utang jenengan 100.000 gue mangan janjinya seminggu bayar jebule ra iso bayar ditambahi bungane 120 nanti 140 intinya itu terus riba begitu dihujat pangeran wong ngutangi wong melarat kok arep-arep dibungani iku rak meres kere wong kere kok diper bareng bank diwalik wong melarat malah ra iso utang bank syarat utamanya nganggo jami sing utang wong sugih bareng kiai ini diterang dados bank duit negara mbah nggih duit negara jumlahnya miliaran triliunan niku sing saged utang tiang-tiang sugih terutama Cina-Cina niku lah niku nak jenengan haramno ngangge bunga berarti nyaure lawaran lho Mbah negara ora untung nak ngoten benten mergo dene eman ana Cina enak-enakan kok utang kok ora bayar Mbah jadi kowe nak ngarapno bunga nemen-nemen ya nguntungno Cina mergo tukang utang bank ora mbok wajibno bayar bunga mikir ya hukum kok nguntungno napa Cina berarti benten Gus benten Pak enggak artinya sementing ini balik pentingnya ulama omong ya gunanya yang ngomong itu ya akhirnya tetap ora putus tapi kan lumayan ono proses intelektual ono proses transfer informasi ono proses pendidikan. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Gus Baha ya, sudah kita dengarkan sama-sama mengenai bank. Baik, selanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Ustadz Ar-Razi Hasim ya, bagaimana penjelasan beliau mengenai bank konvensional. Mari sama-sama kita dengarkan. Apakah ada ulama yang masih memperdebatkan hukum bank? Mau denger nggak nih? Ya, ini pahit ini ya. Ini berat tapi saya wajib menyampaikannya. Ada yang lulusan Al-Azhar nggak? Ada yang pernah ke Mesir nggak? Di Mesir ada Darul Ifta. Darul Ifta itu lebih kuat daripada MUI karena MUI cuma kumpulan ormas. Fatwanya hanya bersifat himbauan. Tapi Darul Ifta itu langsung diakui oleh negara. Itu di Mesir. Ya, fatwanya itu langsung diakui oleh negara. Ulama Mesir tahun 82-83 mengeluarkan fatwa bank itu apapun namanya haram. Alasannya apa? Karena bertambah, ada yang bertambah, bunga apapun namanya disebut dengan riba. Tapi Syekh Tantawi di tahun 87, 88, 89 mengeluarkan pendapat baru, boleh, tapi pendapat pribadi. Akhirnya di tahun 90-an, 2000-an, ulama-ulama Darul Ifta dan ulama-ulama Azhar kemudian mengkaji kembali. Hasilnya tahun 2003 Darul Ifta Mesir menfatwakan bahwa bank itu halal. Gimana itu? Wah, Ustadz ini liberal lagi nih. Kalau aneh liberal, maka Al-Azhar liberal. Ada yang berani bilang Azhar liberal? Ya. Darul Ifta liberal. Ada yang berani bilang itu. Nah, liberal itu bukan itu. Liberal itu yang ngomong agamanya nggak pakai kaidah. Itu baru liberal namanya. Ya. Apa itu liberal? Yang ngomong agama nggak pakai kaidah. Kaidahnya tak berkaidah gitu. Ulama Darul Ifta itu rata-rata ulama Azhar semua. Apa fatwa mereka? Bank itu sudah kami kaji lama, maka kami merevisi fatwa yang tahun 80-an itu. Jadi di kalangan ulama sendiri ada revisi. Masa yang bukan ulama maksain ulama? Ustadz kadang takut sama jamaah, akhirnya Ustadz terpaksa juga ikut-ikut sama selera jamaah.
Tapi kata guru kami ya, menanggapi perdebatan itu, Syekh Ali Mustafa Yaqub, Kiai Ali Mustafa Yaqub itu punya buku, ada ikan tuna kok pilih bawal gitu. Ada ikan apa yang gede-gede itu, ikan kakap kok pilih teri. Maksudnya apa? Udah ada bank syariah kok masih terjebak bank konvensional, meskipun ada ulama yang membolehkan bank konvensional. Jadi gimana sikap kita terhadap persoalan bank? Karena ulamanya beda pendapat, maka antum harus siap-siap beda pendapat. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Al-Rozi Hasim ya, dan juga penjelasan dari Ustadz yang telah admin kumpulkan dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan juga sebagai penambahan ilmu. Buat teman-teman yang mau diskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.